Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu, salam sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Barang Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui sabda Yesus hari ini dikatakan bahwa barang siapa mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Selanjutnya dikatakan barang siapa mengasihi aku akan menepati janjiku, dan Bapa-Ku akan mencintainya, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersamanya. Memang terkadang sulit kita memahami tentang misteri kealahan Yesus. Terkadang itu karena kita tidak setia pada iman kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, ada orang yang mengasihi Tuhan saat senang saja, tapi giliran tertimpa kesusahan, masalah, ia lupa mengasihi Tuhan. Di saat punya uang yang banyak, mereka tidak melakukan pencurian atau tidak mencuri. Tetapi saat terhimpit karena masalah ekonomi, mereka bisa menjadi seorang pencuri. Ada banyak petunjuk dalam kitab suci agar kita melakukan firman Tuhan. Sebagai contoh yang klasik adalah tentang 10 perintah Allah, yaitu dari Keluaran 20. Kiranya kita menjaga perilaku sesuai dengan petunjuk tersebut. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, mungkin kita dapat memberi tanpa cinta, tetapi tidak mungkin mencintai itu tanpa memberi. Yesus selalu mengingatkan para rasul-Nya bahwa cinta kasih yang diberikan dan dibagikan bagi sesama. Perintah cinta kasih adalah perintah baru yang membebaskan. Kamu adalah muridku bila kamu saling mengasihi. Demikian dalam satu firman. Semua komunitas, keluarga, organisasi, institusi memiliki perintah atau aturan. Bukti bahwa kita merasa memiliki dan mencintainya adalah mengikuti aturan yang berlaku. Sama seperti Yesus taat kepada kehendak Bapaknya sebagai bukti bahwa ia begitu mengasihi Bapa.
Kasih tanpa ketaatan menghancurkan persekutuan dan kebersamaan yang sudah dibangun. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Roh Kudus selalu menyertai kita dalam hidup kita. Roh Kudus adalah wujud kehadiran Yesus yang intim dan personal di dalam hati kita. Roh Kudus berperan sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Roh Kudus menuntun orang beriman agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga menyertai, mengajarkan kita, menginsafkan dunia akan dosa, memimpin kepada kebenaran dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu bekerja atas dasar kasih. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimanapun keadaan kita saat ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap mengasihi Dia dengan melakukan firman-Nya. Jangan biarkan masalah dalam hidup ini membuat kita melanggar firman-Nya. Tuhan berjanji kalau Dia akan memberikan apa yang kita minta jika kita tinggal di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk cemas, untuk merasa takut dan gelisah, karena Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Untuk itu, marilah kita hidup dalam karya Roh, sambil tetap tekun mendengarkan dan melaksanakan apa yang difirmankannya, memaknai kasih terhadap Allah, terhadap sesama, komunitas atau institusi dengan melaksanakan perintah cinta kasih dan mengindahkan setiap aturan yang ditetapkan. Inilah permohonan kita hari ini. Untuk itu, marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih kami, semoga kami menyayangi perintah-Mu dan merindukan janji-Mu, agar di tengah kesibukan dunia ini, hati kami tetap setia padamu. Ajarilah kami menjadi pribadi menurut hukum kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.